Halo Sobat Agri Milenial, kembali lagi bersama kita di Anak Kandang Polbangtan Yoma. Nah, berhubung sekarang bulan puasa dan sebentar lagi lebaran, pastikan teman-teman sudah mulai berbelanja nih kebutuhan seperti daging dalam jumlah yang besar. Dan ketika teman-teman memasak kan juga nggak mungkin sekaligus dalam jumlah yang besar juga. Dan pasti hanya sebagian, dan sebagiannya lagi pasti disimpan. Nah, pada episode kali ini kita akan mengajak teman-teman buat gimana sih cara penyimpanan daging yang benar. Ayo ikuti kami. Halo Mbak Lisa, lagi ngapain nih? Hai, ini lagi mau ngolah ayam. Oh, Mbak. Ini kan berhubung masih bulan puasa, Bu. Bentar lagi lebaran. Pastikan teman-teman di rumah belanja daging banyak nih. Iya, Nah, betul Ibu ada sekali. nggak sih, Bu, tips buat penyimpanan dagingnya? Kebetulan ini lagi mau ngolah ayam. Jadi kalau misalkan tips buat penyimpanan ayam, kan misalkan kita baru beli dari pasar gitu, kita bisa langsung menyimpan ayamnya. Kalau langsung diolah sih nggak apa-apa ya, langsung dicuci. Tapi kalau misalkan ayam masih segar seperti ini, sebaiknya jangan dicuci dulu, langsung dikemas aja. Karena apa? Karena kalau dicuci nanti menambah kontaminan dari air mungkin di daging ayam. Ini daging segar ya, jadi banyak nutrisi yang disukai oleh bakterinya. Jadi sebaiknya kita langsung menyimpannya aja. Kalau misalkan mau disimpan, nah, tips menyimpannya gimana? Nah, kita bisa simpan sesuai dengan kebutuhan masa kita. Misalkan hari ini Per porsi aja. iya betul sekali. Jadi nanti nggak disimpan kan harusnya di freezer ya. Nah di freezer beku kan kita ambil sesuai dengan porsi masaknya. Karena kalau misalkan di freezer terus di mau ambil itu kan biasanya ditowing dulu, Iya. suhunya menurun. Nah, nanti kemungkinan kontaminan bakteri bisa masuk tuh di situ. Nah jadi nanti kalau misalkan diambil terus disimpan lagi dagingnya, dan yang disimpan itu bisa lama-kelamaan jadi busuk atau koslat. Jadi kalau ngambil itu diambil di towing nanti kemudian diolah, nah itu langsung habis. Itu juga nggak mau masak. Sekarang kita langsung Simpan aja ya ini. Jadi mungkin kemudian ini ya. Oke, apa kedua? Satu ya. Nah, kita bisa simpannya pakai yang gampang aja nih, ada plastik. Plastik nih paling gampang ya. Kalau misalnya ibu mau plastik yang lain selain plastik tulis, karena ini memudahkan aja. Bisa pakai plastik biasa aja. Kemudian ada yang metode pakai styrofoam. Terus kita cukup pakai ini nih, apa, wrap, plastik wrap. Ini biasanya kalau beli di lain biasanya kayak seperti ini ya, terus juga terus bisa dilihat gitu ya. Terus yang ketiga ada pakai food preparation box. Nah ini bisa dipakai berulang kali nih, hemat juga gitu, buang-buang waktu. Sekarang cara yang pertama aja tuh yang paling mudah. Pastikan Oke, ibu pasti punya plastik. aja, betul. Nah ini tinggal Dimasukin. segar tanpa di apa namanya tanpa dicuci, kita masukkan sesuai dengan porsi masak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan cuma sendiri sekali masak 3 atau 2 biji, nah itu bisa secukupnya aja kan. Jadi ini langsung dimasukkan ke freezer beku. Jadi kalau menyimpan langsung ke freezer beku nggak apa-apa, karena kita nanti bakterinya kena suhu dingin dia langsung duluan langsung tidur. Nah ketika nanti di thawing juga mau masak di thawing dahulu, jadi pelan-pelan supaya tekstur dagingnya kan nanti kalau beku ada air di dalamnya. Kalau ada air di dalamnya nanti kalau dia tiba-tiba jadi cair, esnya jadi tajam, jadi merusak daging, juicy-nya rusak. Tapi nanti tekstur dagingnya jadinya lebih lembek. Apalagi kalau daging sapi sama daging ayam bisa cepat lembek lagi. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua bisa pakai ini plastik wrap. Sebelum nanti aku yang ngambil deh. Oke, sudah cukup ya.
Jadi kalau misalnya penjual biasanya kayak gini ya. Nah, yang kedua, oke. Nah, sudah yang ketiga mungkin bisa pakai ini. Oke. Langsung gitu. Ini dia cara pengenalannya. Itu nanti langsung disimpan di freezer. Nah, sekarang kan sudah nih Bu, kita wrap dan segala macamnya. Nah, untuk penyimpanan di freezer atau di kulkasnya itu gimana sih? Oke, kalau misalnya kita mau masak besok pagi nih, langsung dicilan nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan masaknya masih di depan atau nggak tahu kapan nih buat persiapan, kita bisa simpan di freezer kulkas. Nah, lama maksimalnya tuh berapa sih? Nah, kalau di freezer kulkas kurang lebih 3 sampai 6 bulan ya bisa jadi. Kalau misalkan di freezer kulkas yang khusus freezer aja bisa sampai 6 bulan. Kalau di kulkas biasa kan sering dibuka-buka, jadi juga mengurangi simpannya. Nah, ini kalau mau disimpan di freezer sebaiknya dimasukin ke kotak tersendiri, misalnya kotak daging gitu, supaya mengurangi kontaminan dan baunya nggak mengontaminasi makanan yang lain. Kita bisa simpan di box misalnya ya. Oke. Kita tutup. Baru kita simpan dalam bis seperti ini. Bisa. Terima kasih Bu Anissa, buat tadi teman-teman sudah dikasih tahu cara penyimpanan daging segar yang baik dan benar. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Anissa tadi bisa bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa di episode Anak Kandang selanjutnya.